selama-lamanya. Walau pandemi corona melanda dunia, Dia tetap gembala baik dan murah hati. Marilah kita semakin mengasihi gereja kudusnya, semakin terlibat dalam masyarakat, berbela rasa pada yang Bapa. Kita diutus semakin menjadi berkat bagi seluruh ciptaan. Kita percaya Allah penuh kasih setia, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Walau pandemi corona melanda dunia, Dia tetap gembala baik dan murah hati. Marilah kita semakin mengasihi gereja kudusnya, semakin terlibat dalam masyarakat, berbela rasa pada yang Bapa. Kita diutus semakin menjadi berkat bagi seluruh ciptaan, mewartakan kerajaan Allah demi gereja bangsa Indonesia. Selamat pagi suster, Bapak, Ibu guru, serta anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi kita bertemu dalam APP pertemuan yang ketiga ini. Sebagai tema, persaudaraan dalam alam ciptaan. Kita diajak untuk menyadari bahwa alam adalah bagian dari hidup kita, sehingga perlu dirawat, dijaga, dan dipelihara. Dengan demikian, kita kembali hidup dengan seluruh ciptaan Tuhan dan bersaudara dengan seluruh alam ciptaan. Mari suster, Bapak, Ibu guru, serta anak-anak yang terkasih, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya kita dapat mengikuti pendalaman APP ini dengan hikmat. Mari kita awali pertemuan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik dan Murah Hati, terima kasih atas kesempatan berkumpul bersama teman-teman yang boleh kami alami saat ini. Meskipun pertemuan ini dilakukan secara online. Dalam pertemuan hari ini, semoga kami dapat menyadari tindakan kami sebelumnya yang mungkin tidak menjaga seluruh ciptaan-Mu. Semoga bersama terang kasih-Mu, kami dapat memperbaiki alam sekitar kami yang telah rusak. Kami mohon bimbingan-Mu agar kami mampu melestarikan alam ciptaan-Mu, sehingga kami menjadi saudara bagi seluruh alam ciptaan. Sebab Engkaulah guru dan sahabat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita menyaksikan inspirasi film pendek berikut ini. Ada suatu masa ketika hangatnya sinar matahari pagi mengisi tubuh yang tua ini dengan keceriaan. Tetapi sekarang setiap fajar menyingsing membuatku prihatin. Matahari merupakan kawah gah panas yang berpijar. Selama lebih dari 4,5 miliar tahun, panas matahari membuat kita tetap hidup. Tapi seiring dengan kehangatan itu, ada bahaya yang tersembunyi.
sinar ultraviolet atau UV yang membahayakan kehidupan di planet kita. Untungnya, kita dilindungi oleh pasukan pelindung kecil yang pemberani di ujung angkasa. Molekul ozon yang membentuk lapisan ozon planet kita. Walaupun ukuran mereka sangat kecil, pelindung ozon kita sangat kuat dan pintar. Mereka membiarkan sinar matahari yang berguna masuk dan mencegah masuknya sinar ultraviolet yang mematikan. Dan hal ini dapat berjalan untuk selamanya jika tak ada CFC yang merusaknya. Klorofluorokarbon atau CFC adalah bahan kimia yang mendinginkan AC dan kulkas kita. CFC aman selama masih di dalam mesin peralatan tersebut. Namun jika bahan kimia itu keluar, maka dimulailah perjalanan 25 tahun menuju lapisan atmosfer atas. Manakala bahan kimia tersebut menyerang lapisan ozon tanpa ampun. Dan ketika molekul-molekul ozon harus berjuang melawan ultraviolet dan CFC, hanya tinggal menunggu bagi lapisan ozon untuk melemah dan rusak. Siapa kau? Alberta Albatros, kawan kecilku. Dan siapa kau? Ozzy Ozone, senang bertemu denganmu. Tapi, tolong katakan apa yang sedang terjadi di atas bumi. Mari kuperlihatkan. Bahan kimia yang menyerangmu adalah CFC. Zat tersebut digunakan pada mesin-mesin di bumi selama lebih dari 50 tahun dan cukup aman selama zat tersebut tidak keluar ke udara. Ketika negara-negara maju menyadari bahan kimia ini berbahaya, mereka menggantinya dengan produk yang ramah ozon. Tapi beberapa negara seperti yang satu ini masih menggunakan cara lama yang tidak baik. Pestisida seperti metil bromida juga sama berbahayanya. Dan industri bukanlah satu-satunya yang patut disalahkan. Ini mengerikan. Kita harus menghentikannya, Alberta. Mari kita coba. Maaf, Pak. Pak, aku di sini. Maaf mengganggumu. Tapi apa kau sadar telah melepaskan bahan kimia yang berbahaya saat menghancurkan kulkas tua itu? Molekul-molekul yang kau lepaskan akan naik ke angkasa dan menimbulkan masalah bagi kita semua. Jadi, maukah kau tak melakukannya lagi? Serdadu UV, awas! Kami hanya ingin melindungimu. Jangan! Beberapa alat pemadam kebakaran menggunakan molekul halon yang juga dapat menyerang ozon.
semuanya rusak terbakar karena bahan kimia yang baru saja ia lepaskan merusak lapisan ozon pelindung yang telah kami buat di angkasa. Dan bukan hanya kulit terbakar yang ingin kami cegah. Sinar UV juga membuat kulitmu keriput dan tampak lebih tua. Sinarnya menyebabkan katarak yang dapat mengakibatkan kebutaan dan melemahkan pertahanan tubuh alamiah terhadap penyakit. Bahkan lebih buruk, saat tubuhmu sedang berkembang, terutama anak-anak kecil sepertimu yang dalam bahaya. Sebab kerusakan yang diakibatkan UV dapat menyebabkan kanker. Jangan takut, ini masalah serius, tapi ada cara untuk melindungi dirimu sendiri. Lindungi kulitmu dengan menutup lengan dan kakimu. Pakailah topi untuk melindungi wajahmu, kacamata hitam untuk melindungi matamu, dan tabir surya untuk bagian lainnya. Tetaplah di rumah saat matahari sedang terik. Dan usahakan untuk selalu berada di tempat teduh. Dan mintalah orang tuamu untuk memastikan bahwa kulkas dan AC yang rusak dihancurkan oleh orang yang ahli, khususnya teknisi terlatih yang takkan membiarkan CFC terlepas ke udara. Ini penting, bukan hanya untukmu, tapi juga anak-anakmu. Sebab meskipun tak ada lagi bahan kimia yang berbahaya dibuang ke atmosfer, setidaknya akan membutuhkan 50 tahun untuk memperbaiki seluruh lapisan ozon. Maukah membantu kami? Dan sekarang Alberta, setelah semua yang kulihat dari sini, aku akan kembali bekerja. Pastikan untuk memberitahu orang tuamu, guru dan teman-temanmu tentang hal-hal yang telah kau pelajari. Dan jangan lupa, anak-anak di seluruh dunia dapat membuat perubahan. Sebab apapun yang kau lakukan untuk melindungi lingkungan dapat menjadi bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya, Alberta. Terima kasih, Ozzy. Dan jangan lupa, anak-anak di seluruh dunia dapat membuat perubahan. Sebab apapun yang kau lakukan untuk melindungi lingkungan dapat menjadi bermanfaat. Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah, wilayah yang luas, serta memiliki berbagai macam ragam dan budaya. Tidak lupa dengan keindahan flora dan fauna lainnya. Namun, dengan jumlah penduduk sekitar 268 juta jiwa, Indonesia tidak luput dari banyaknya masalah. Salah satunya ialah kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sangatlah kecil. Halo, namaku Dani. Mari kita belajar bersama. Tahukah kamu apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Dan semua yang mempengaruhi kehidupan di dalamnya, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Jadi begitu teman-teman. Sekarang, apa kamu tahu salah satu masalah terbesar terhadap lingkungan saat ini? Ya, sampah. Sampah merupakan semua material sisa yang telah dibuang, baik dari kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, dan lain-lain. Berdasarkan jenisnya,
sampah digolongkan menjadi 3, yaitu sampah anorganik, sampah organik, dan sampah B3. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai secara alami. Ini adalah contoh sampah organik. Dan para pengurai. Sampah anorganik adalah sampah yang terdiri dari bahan yang sulit atau tidak mudah terurai secara alami. Ini adalah contoh sampah anorganik. Para pengurai tidak dapat mengurai sampah anorganik. Sampah B3 adalah sampah yang terdiri dari bahan beracun dan berbahaya. Ini adalah contoh sampah B3. Sampah B3 memiliki beberapa karakteristik seperti mudah meledak, mudah terbakar, bersifat infeksius, dan beracun. Jika tidak ditangani dengan benar, akan sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia memproduksi sampah hingga 65 juta ton, dan kini jumlahnya terus meningkat tiap tahunnya. Sekarang, apa kamu tahu bahaya apa yang dapat ditimbulkan sampah terhadap manusia dan juga lingkungan? Tumpukan sampah yang tidak diolah dan dibuang begitu saja akan menimbulkan bau tidak sedap dan juga menjadi tempat tinggal para mikroba penyebab penyakit. Mikroba ini dapat berpindah-pindah karena dibawa oleh lalat atau serangga lainnya. Jika hinggap di makanan kita, bisa bikin kita gampang sakit dan gak produktif. Kayak temanku ini, si Ira, dia sering kena diare. Di sekolah pun, dia kurang bersemangat. Temanku yang lain, si Denny, dia sering gatal-gatal karena air kotor. Yang lebih parah lagi, temanku si Bimo. Kata dokter, dia terinfeksi virus hepatitis A karena lingkungan kotor. Kasian. Selain itu, sampah yang dibuang sembarangan jelas dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Contohnya, sungai dekat rumahku ini, airnya kotor dan bau, karena warga sudah terbiasa membuang sampah ke sana. Airnya pun sering meluap saat hujan. Padahal, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, setidaknya tercatat 1.805 kejadian banjir pada tahun 2016 sampai 2017. Dan dampak dari kejadian banjir itu sampai menyebabkan banyak korban, hingga 433 korban meninggal dan hilang. Secara langsung atau tidak langsung, sampah-sampah inilah yang menjadi penyebabnya, karena merusak daerah aliran sungai. Menurut Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA, sampah yang dibuang ke sungai itu akan berakhir dan menguap di danau ataupun di lautan. Lihat deh, jadi mencemari laut kan? Menurut peneliti, Indonesia membuang limbah plastik ke laut sebanyak 3,2 juta ton dan berada di urutan kedua sebagai negara penyumbang sampah ke laut terbanyak setelah Cina. Dan tentu akan menjadi ancaman besar bagi kelestarian ekosistem laut. Pada akhirnya, biota-biota laut inilah yang jadi korbannya. Kasian kan? Sekarang kamu tahu kan pentingnya menjaga dan peduli terhadap lingkungan? Tapi semua ini tak harus selalu terjadi, karena kita bisa mengubahnya dari awal. Pertama, ubahlah pola pikir. Mulailah berpikir untuk tidak membuang sampah sembarangan, karena sampah kita adalah tanggung jawab kita.
Kedua, biasakan untuk memilah sampah berdasarkan jenisnya terlebih dahulu, karena apabila sudah tercampur akan sulit untuk dipisahkan. Ketiga, biasakan diri dengan gaya hidup 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce adalah usaha untuk mengurangi sampah di kehidupan sehari-hari. Contohnya mengurangi penggunaan tisu dan menggantinya dengan membawa sapu tangan. Lalu membeli kemasan isi ulang sabun atau sampo daripada membeli botol baru setiap kali habis. Seperti di Kota Bogor saat ini, sebagai upaya untuk mengurangi sampah, pemerintah menetapkan setiap minimarket atau pusat pembelanjaan dilarang untuk menyediakan kantong plastik dan menggantinya dengan membawa wadah belanja atau kantong belanja. Reuse adalah menggunakan sampah atau barang yang masih bisa digunakan kembali. Contohnya seperti menggunakan kaleng bekas Astor menjadi tempat pensil, atau menggunakan botol plastik bekas untuk pot tanaman. Dan recycle adalah mendaur ulang sampah atau benda yang tidak dipakai lagi menjadi lebih bermanfaat, seperti mengubah sampah organik menjadi pupuk kompos bagi media tanam. Lalu mengubah sisa bungkus kopi menjadi kerajinan tangan, atau menjadikan oli bekas sebagai pelumas gear kendaraan. Dan oli bekas juga sering dimanfaatkan untuk bahan campuran aspal. Dengan begitu, kita dapat membantu menyelamatkan lingkungan di Indonesia dan membuat bumi kita menjadi lebih baik. Karena sebuah harapan yang besar berawal dari pelajaran sederhana dan aksi nyata. Kalau bukan kita yang peduli dan menjaga lingkungan saat ini, siapa lagi? Mulailah dari diri sendiri. Setelah kita menyaksikan film tersebut, kini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 6 ayat 25 sampai 28. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang ada di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu guru serta anak-anak yang terkasih, melalui bacaan kitab suci pada pertemuan hari ini, kita diharapkan untuk tidak khawatir akan hidup kita. Tuhan telah mencukupkan hidup kita semua sehingga kita tak perlu khawatir akan kekurangannya. Kita manusia adalah ciptaan Tuhan yang diutus untuk menjaga dan memelihara seluruh isi muka bumi ini. Namun seringkali kita malah merusak alam sekitar kita dengan tindakan semena-mena kita. Paus Fransiskus mengajak kita dalam ensiklik Laudato Si untuk bertanggung jawab dan ikut serta dalam merawat bumi ini
beserta isinya dengan memperlakukan mereka sebagai saudara-saudari kita semua. Maka kita diajak untuk tidak hanya menggunakan saja, tapi juga untuk memelihara, merawat, dan menjaganya. Maka sebagai bahan refleksi untuk kita, yang pertama, apa yang telah kamu lakukan untuk menjaga dan memelihara alam sekitar kamu? Kedua, bagaimana cara kamu mengajak teman-teman lain untuk menjadi saudara bagi alam sekitarnya? Mari kita hening merenungkan dan merefleksikan dari pertemuan ketiga ini. Sebagai aksi dan peneguhan, kita lihat yang pertama, yaitu aksi. Anak didik kami membuat video dan mengupload di akun media sosial masing-masing promosi atau bentuk kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka menjaga dan memelihara alam sekitar ciptaan Tuhan. Misalnya, menyiram atau menanam tanaman di sekitar rumah. Dan yang kedua, bisa juga dengan membuang sampah pada tempatnya. Dan masih banyak cara lain yang bisa kita lakukan, sehingga kita mampu ambil bagian dalam menjaga dan melestarikan alam ciptaan. Dengan demikian, anak-anak didik kami membuat aksi ini sesuai dengan tema yang telah disampaikan tadi. Dan sebagai peneguhan dalam pertemuan ini, Tuhan memberikan kita seisi bumi untuk kita pergunakan demi hidup. Namun Tuhan menginginkan agar kita memperlakukan alam ini sebagai saudara kita sendiri. Kita sebagai remaja diajak untuk berubah menjadi lebih baik, menjadi remaja yang tidak khawatir akan hidupnya, karena Tuhan selalu mencukupi kita. Kita diajak untuk menjadi remaja misioner yang peka dan peduli akan alam sekitar kita. Suster, Bapak, Ibu guru, serta anak-anak yang terkasih, marilah kita tutup pertemuan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Rahim, melalui pertemuan hari ini, Engkau telah mengingatkan kami untuk menjaga dan memelihara alam sekitar kami. Kami mohon maaf atas segala tindakan kami yang sebelumnya yang mungkin telah merusak alam ini. Semoga ke depan kami semakin sadar untuk menjadikan alam sekitar kami menjadi saudara kami dan memelihara mereka demi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan kami lainnya. Kiranya Engkau mau mendampingi hidup kami selama-lamanya, sebab Engkaulah Tuhan dan Guru kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suster, Bapak, Ibu guru, serta anak-anak yang terkasih, dengan demikian pendalaman APP pertemuan yang ketiga ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita menyaksikan lagu berikut ini untuk menutup pertemuan APP kita. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Salam sehat. Oh mi Signore, adagio sì, oh mi Signore.
hours for